sih orang selalu mengasumsikan bahwa cewek itu kayak kodratnya masak? Dan aku tuh selalu bilang, tahu gak sih kodrat perempuan itu cuma 3. Mens, hamil, menyusui. Selebihnya ya bukan kodrat, bisa dilakukan laki atau sama perempuan. Masak, cuci-cuci, beres-beres, rapi-rapi, itu bukan kodrat perempuan. Laki-laki dan perempuan bisa melakukan itu. Sejak kecil, saya selalu diajarkan oleh orang tua untuk tidak boleh pilih-pilih teman. Abi Quraisy memperoleh pelajaran ini juga dari didikan kakek saya, Habib Abdurrahman Shihab. Sejak dulu rumah Abi di Makassar memang selalu ramai dengan sahabat-sahabat Habib dari berbagai kalangan, termasuk para non-muslim. Malah ada sahabat Habib keturunan Tionghoa sering datang ke rumah untuk belajar bahasa Arab. Karena cuma anak muda yang masih mau belajar, karenanya negeri ini butuh dikelola dan diperjuangkan oleh orang-orang yang juga masih mau belajar. Anak muda yang masih punya stok energi dan waktu untuk gagal dan mencoba lagi berulang-ulang dalam segala sesuatunya. Anak muda yang berani melawan arus dan tak gentar keluar dari zona nyaman. Rawat ketertarikan pada hal-hal kecil. Jadi jangan anggap enteng sesuatu yang mungkin kamu anggap, ini kan cuma hobi kecil-kecilan. Saya suka dengerin K-pop, suka BTS, saya ngefans sama Lisa Blackpink, itu kecil, nggak mungkin itu jadi passion. Dan yang lebih membahayakan sekarang menurut saya adalah ketika kekritisan itu dianggap bukti tidak cinta negeri. Menurut saya yang berbahaya kalau sudah ada sekelompok pandangan orang yang menilai kalau kita bersuara keras, itu artinya kita tidak pro kebaikan. Ketika kata-kata baik disematkan hanya pada kelompok tertentu dan yang tidak sama dengan orang itu berarti tidak baik. Itu menurut saya yang harus kita cermati hati-hati. Dan ketika ada upaya-upaya untuk mengembalikan lagi Indonesia ke zaman sebelum reformasi, itu yang harus betul-betul kita waspadai. Rasa-rasanya tidak ada politisi yang seberani hari-hari ini loh. 3-4 tahun yang lalu, mana ada yang berani bilang presiden 3 periode, ya nggak sih? Mana ada yang berani bilang udah rakyat nggak usah dikasih kesempatan untuk memilih langsung. Upaya-upaya itu ada, tapi dengan bangga bilang kita mau presiden 3 periode, mengubah undang-undang dasar untuk itu. Rasa-rasanya dulu nggak ada yang berani selantang itu ya. Dan bahwa sekarang mereka tidak malu untuk bicara seperti itu yang harus diwaspadai. Ya nggak usah pacar, beli make up aja kita milih. Jangan yang kering di kulit, nggak bikin alergian, yang tahan lama, nggak kadaluarsa, yang bikin kita pede, yang bikin kita nyaman. Itu baru make up loh, apalagi pasangan. Iya, masuk akal. Des, emang kenapa sih kalau emang ada perempuan-perempuan yang memilih sendiri? Iya. It's okay. Lu kesepian kok sendirian itu ya? Aku emang gak nyari. Aku pengen membuat diriku tuh kayak apa ya, abadi. Jadi kayak, wah gila, Reza kok bisanya sendiri? Bangun citranya gitu. Iya, karena kan memang berlian susah ngedapetinnya. Rezeki itu bukan hanya materi. Nah, kuncinya sekarang, bagaimana kita menjemput rezeki itu, Abiku? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada suatu makhluk yang bergerak di bumi kecuali Allah jamin rezeki. Kuncinya di mana? Bergerak. Kalau Anda tidak bergerak, Allah tidak jamin rezeki Anda. Berapa sih gaji CEO Tokopedia? Ya kalau gaji mulainya dulu 3 juta rupiah Mbak Nana. Mulainya dulu. Ketika perusahaan betul-betul masih mulai. Ya. Masih mulai. Kalau sekarang ketika valuasinya sudah triliunan? Tetap bukan orang yang menarik gaji paling tinggi di perusahaan. Jadi saya mau ngelamar tuh, jadi yang gajinya paling tinggi. Ada ya tim anggota tim gitu. Anggota tim. Yang jauh lebih pintar dari seorang William Tanuwijaya. Yang lebih pintar dari founder dan CEO-nya? Itu banyak sekali. Banyak sekali. Terus kenapa bisa jadi CEO kalau bukan yang paling pintar? Kalau buat saya CEO ini jabatan sementara. Jadi saya berusaha menemukan orang yang bisa menggantikan saya. Saya melihat kebanyakan perusahaan di dunia dibangun seperti sebuah kerajaan. Tapi justru saya melihat seharusnya perusahaan yang baik itu bisa dibangun seperti sebuah universitas. Kalau kerajaan itu terkenal karena sosok raja atau ratu atau pendiri perusahaan.
Tapi kalau universitas tidak pernah dikenal oleh sosok pendirinya atau tidak dikenal oleh seorang sosok guru saja, tapi dikenal justru karena fungsi universitas tersebut oleh bahkan lulusan-lulusannya. Dan yang paling penting impact mereka terhadap lingkungan sekitar mereka. Jadi itu tujuan utamanya. Iya, Tidak perlu jadi yang terkenal, tidak perlu jadi yang ini, yang penting hasilnya yang bisa dilihat nyata tidak. Speak up. Ketika kamu menyampaikan ide atau masukan, katakan dengan lantang sampai orang-orang sulit melupakan kalau itu keluar dari mulut kamu. Pakai kata-kata yang aktif dan otoritatif yang menunjukkan keyakinan dan kepemilikanmu terhadap kalimatmu. Kurangi gumaman seperti jangan juga kebanyakan bilang maaf, kalau boleh kasih tahu atau kalau boleh saran, langsung aja. Menurut saya A, saya